Kembali lagi dengan saya Muhammad Robi Rusdianto. Di sini saya sebagai asisten dosen survei terestris 2. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu titik BM. Oke, di sini sudah ada titik BM atau benchmark. Titik BM ini gunanya sebagai titik yang untuk pengikatan tempat berdirinya alat. Dan titik BM sendiri begini wujudnya. Di sini biasanya ada plat dari besi, kemudian di tengah-tengahnya ada tanda silang, di titik perpotongannya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peralatan yang akan dipakai di praktikum kali ini. Praktikum kali ini menggunakan teodolit digital. Selanjutnya langsung saja mendirikan alat. Alat teodolit didirikan di atas statif, kemudian statifnya langsung dipasang di atas titik. Ketika memasang statif, usahakan permukaan statif ini datar, kemudian baut pengunci teodolitnya diusahakan tepat di atas titik. Ya meskipun tidak tepat banget, tapi mendekati tepat di tengah titiknya. Sebenarnya ini banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Salah satunya bisa jadi menjatuhkan batu dari atas ini, kemudian apakah sudah pas di atasnya. Kalau memang belum, ini bisa digeser dulu. Nah, ini kondisi di mana statif sudah dalam permukaannya sudah datar, kemudian baut pengunci teodolitnya sudah mendekati tepat di tengah-tengah titiknya. Selanjutnya setelah statif didirikan, selanjutnya kita tahap pemasangan alat. Nah, perlu diperhatikan juga dalam mengangkat alat, di mana di sini ada pegangan alat, kemudian di bawahnya tangan satunya ini posisinya di bawahnya, dan perlu diperhatikan, harus hati-hati dalam membawakan alat, karena kalau sampai terjadi kecelakaan pada alat, nanti tanggung jawabnya bisa jadi mengganti alatnya. Langsung saja dikunci. Nah, setelah alat ini berdiri, kita perlu melakukan setting alat sebelum dilakukan pengukuran, di mana setting alat ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh alat instrumen pengukuran, yaitu syarat dinamis dan syarat statis. Nah, di sini untuk syarat dinamis yaitu syarat yang harus dipenuhi ketika alat berdiri di setiap titik. Kalau syarat dinamis ini bisa diatur satu kali saja, kemudian untuk titik selanjutnya tidak perlu mengaturnya. Nah, untuk syarat dinamis sendiri yaitu centering, kemudian yang kedua sumbu satu vertikal harus tegak lurus pada titik BM-nya. Nah, untuk mengatur centering sendiri yaitu memposisikan garis bidik vertikal dari alatnya itu tepat di atas titik BM. Nah, perbedaannya untuk mengatur centering pada teodolit digital ini sudah menggunakan namanya planet centering optis. Nah, di sini perbedaannya, kalau misal di survei terestris 1 ini masih menggunakan gunting-gunting. Oke, selanjutnya langsung saja kita mengatur alat ini agar center di titik BM-nya. Untuk mengatur kita bisa melihat di sini, kemudian banyak sekali caranya. Ini bisa digeser-geser dan lingkaran tengah untuk memposisikan alatnya agar tepat di titiknya ini bisa diatur fokusnya agar bisa terlihat jelas. Dan ini perlu diperhatikan juga teman-teman, harus posisinya harus tepat agar memperoleh hasil ukuran presisi dan akurasi. Nah, setelah ini titiknya sudah posisi tepat di tengah titik BM, ini kita perlu memutar alatnya, karena sebenarnya alat ini bisa jadi
di satu satu posisi ini sudah tepat di atas titik, namun jika diputar bisa jadi ini posisinya miring. Ibaratkan sebuah piringan, jadi tepat di atas titiknya itu cuma satu sisi saja. Jadi ini perlu dicek juga di sisi yang lain. Ini masih ada perubahan. Oke, alat sudah tepat center di titik BM. Nah, tadi syarat yang pertama yaitu centering sudah selesai. Kemudian sekarang syarat yang kedua yaitu sumbu satu vertikal. Nah, sumbu satu vertikal ini bisa diatur dengan menggunakan indikasi nivo tabung, nivo kotak dan nivo tabung ini berada di tengah atau dalam posisi seimbang. Nah, untuk mengaturnya terlebih dahulu kita mengatur nivo kotak ini untuk posisikan di tengah lingkaran ini. Nah, agar lebih mudah, ini sebenarnya ngaturnya ada banyak versi caranya. Kalau biasanya saya menggunakan versinya itu biar cepat mengatur kaki statifnya. Apabila gelembungnya ini berada di sebelah kanan, berarti di sebelah kanan ini posisinya terlalu tinggi. Maka ini dinaikkan sedikit. Kemudian kita juga perlu memutar alat. Ternyata kondisinya sudah tepat di tengah nivo kotak. Oke, selanjutnya setelah mengatur nivo kotak, selanjutnya kita mengatur nivo tabung ini. Ini gunanya agar sumbu satu tepat vertikal di atas titik. Nah, untuk mengaturnya kita mengatur dengan skrup ABC. Nah, untuk mengaturnya ini sudah dijelaskan bahwa memutarnya ini harus berlawanan arah. Apabila kanan ini mutarnya masuk ke kiri, berarti yang sebelah kiri juga masuk ke kanan sini. Dan untuk mengaturnya ini harus berhati-hati banget dan pelan-pelan agar karena nivo tabungnya ini sensitif, maka perlu hati-hati. Ini sensitif ini sama seperti cewek ya, harus hati-hati ya. Oke, setelah nivo tabung jajar atau seimbang, kemudian kita perlu memutar alat 90 derajat. Nah, sebenarnya untuk skrup ABC ini terserah yang surveyornya untuk menganggap mana skrup A, mana skrup B, mana skrup C. Jadi ini yang pertama skrup A dan B. Nah, untuk mengatur yang posisi awal tadi yang digunakan yaitu skrup AB. Kemudian untuk posisi dibalik 90 derajat ini juga menggunakan skrup AB. Dan memutarnya sama ke arah dalam maupun ke arah luar untuk memposisikan agar nivo tabungnya itu seimbang. Oke, setelah posisi nivo tabung seimbang di posisi 0 derajat sama 90 derajat, kemudian diputar lagi gini. Nah, kemudian ini posisinya 45 derajat dari posisi awal tadi. 90, terus yang tadi 180. Jadi ini sekarang posisi 90 derajat. Nah, agar mudah, sebenarnya posisi awal tadi karena ini ada skrup AB, jadi ini posisikan agar displaynya ini sejajar juga agar mudah. Begitu pas dibalik begitu juga. Nah, untuk posisi 90 derajat karena ini ada skrup C, maka di sini ini Mas. Ini ada titik, berarti usahakan kita bisa mengira-ngira posisi titiknya ini sampai ke skrup C ini lurus. Kemudian untuk mengatur pada bagian ini kita cuma perlu dengan menggunakan skrup C saja. Oke, posisinya sudah di tengah. Kemudian kalau posisinya sudah di tengah ini, kita juga perlu mengecek kembali dengan memutar-mutar alat apakah posisi nivo tabungnya sudah berada di tengah atau belum. Kalau misal belum, kita perlu melakukan tahap awal yang posisi 0 derajat dengan menggunakan skrup AB tadi.
Dan ini sebenarnya setiap alat ada toleransinya untuk masalah nivot tabung. Apabila ternyata dicek untuk beberapa kali percobaan ternyata hasilnya sama, maka diindikasikan nivot tabungnya itu perlu dikalibrasi. Untuk pengkalibrasiannya sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan pen seperti kunci L tapi ukurannya kecil, nanti diatur di ini skrup ini dimasukkan ke sini, kemudian diatur agar nivonya bisa masuk kalau memang kondisinya ternyata di percobaan beberapa kali terjadi kesalahan. Tapi untuk alat ini sudah normal karena posisinya sudah di tengah. Nah, setelah tadi sudah mengatur nivo tabung, selanjutnya kita juga perlu cek ulang lagi semua syarat dinamis, yaitu centering dan sumbu satu vertikal. Untuk centeringnya sendiri juga bisa langsung dicek dengan menggunakan optical plummet apakah posisinya masih di tengah. Ternyata masih di tengah. Apabila terjadi pergeseran, berarti kita juga perlu mengatur ulang dari tahap centering tadi. Kemudian untuk sumbu satu vertikal, di sini nivo tabung dan nivo kotak sudah di tengah, tandanya sudah sejajar, dan apabila begitu alat sudah siap digunakan untuk pengukuran.